Haleluya. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap napasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Setiap hari, setiap napasku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap napasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mengalir deras, pulihkan hati yang hancur. Mengalir deras, kasih Bapakku di hidupku. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mengalir kasih-Mu, pulihkan hati yang hancur. Mengalir deras, kasih Bapakku penuhi hidupku. Penuhi hidupku, kasih Bapakku penuhi hidupku. Kasih Bapakku penuhi hidupku. Haleluya, oh, oh, oh.
kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Digenapi mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Menghitung hari-hari kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Dan ajaib jalan-Mu. Bersyukur padamu, Yesus, kami bersyukur.
Amin. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita nggak pujian dari awal. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita angkat pujian dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan,
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Aku percaya
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Karena kembali kami dapat bersekutu Tuhan. Mendengarkan perkataan-perkataan dari Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Silakan Tuhan mengajari kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Satu, dua, tiga. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Bentar ya. Oke, shalom dari keluarga Yabes. Baru tua, Jelita, ada Cika, ada Bang Yabes, ada Inang Uda, ada Uda. Shalom semua. Apa kabar? Salam semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes, yes, yes. Wah, keren, kompak ya. Puji Tuhan, semangat semua ya. Wah, sekarang shalom Kak Glory. Mana boasnya? Kok nggak nampak ya? Salam semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes, yes, yes. Wah, keren. Puji Tuhan. Semangat ya Kak Glory ya. Rajin ikut Zoom-nya malam ya. Baik, sekarang shalom Kakak Esther, Bang Tian, Bow, Amang Boru. Tapi di mana mereka semua? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes, yes, yes. Baik, puji Tuhan. Justin mana Justin? Nggak ada Justin kah? Nggak ada ya? Justin di kampungnya ya? Esther mana Justin Esther? Jawab. Ada Pak, Hah? ada Mana dia? di kamar. Tidur. Kenapa nggak kalian bangunkan? Nggak mau dia. Lemas dia. Lemas dia sekolah ya. Kemana yang lain ini? Oh sudah ada. Tadi shalom Bang Marvel sama Inang Uda. Salam semuanya. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes, yes, yes. Mana Mama? Kurang sehatnya Mama? Baiklah. Sekarang yang di studio. Tadi ada Pak Dedi. Hilang lagi. Ada Bu Uli tadi hilang juga. Sekarang shalom semua yang di studio. Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes, yes, yes. Amin. Baik, puji Tuhan. Baik, mari kita lanjutkan ya. Oke. Oke, sekarang
Siapa dulu yang baca ya? Sekarang yang baca Kak Glory yang baca ya. Nah, sebentar ya. Oke, tadi kita sampai di sini kan, di berguna ini tanda kutip ya. Sekarang coba ayo Kak Glory baca sampai di sini ya, nanti dibalikkan ya. Oke, coba. Dalam keadaan di mana Tuhan belum memberikan instruksi apapun, manusia dapat merencanakan segalanya dengan sangat tepat. Engkau dapat menggunakan kata sempurna untuk Bentar ya. Ini ya. Sampai di sini ya, Nak. Sampai di sini. untuk Ya. Bang, menggambarkan rencana semacam itu, sedangkan mengenai apa yang Tuhan katakan, apa maksud Tuhan atau apa yang Tuhan inginkan, tidak seorang pun peduli dan tidak seorang pun berusaha untuk menghargainya. Bukankah itu adalah perbedaan terbesar antara orang-orang pada zaman sekarang dan Nuh? baik sampai situ ya. Perhatikan saudara, kenapa dikatakan bahwa kalau Tuhan memanggil seseorang di zaman sekarang ini tidak akan ada yang tidak ada orang yang bisa dipanggil dia. Jadi ini kondisi zaman sekarang gitu. Jadi kenapa sampai dikatakan, kenapa sampai dihancurkan? Karena memang pada waktu itu ya tidak ada sama sekali gitu. Jadi kerusakan manusia pada waktu itu sebetulnya adalah yang paling fatal itu bukanlah sebetulnya kejahatannya sebetulnya. Bukan itu yang paling fatalnya, akarnya bukan di situ. Akarnya adalah mereka sama sekali tidak mau tahu tentang Tuhan itu loh maksudnya. Padahal Tuhan itu adalah sumber hidup gitu. Tapi ada seorang yang dikatakan dia itu mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan gitu loh. Di situ ya permasalahannya. Gitu. Jadi makanya jadi dikatakan Nuh itu sebetulnya belum mengenal Tuhan, belum. Dia nggak mengenal gitu. Cuman dia itu sudah bisa mematuhi. Jadi itulah yang membuat dia berbeda. Makanya dia dikatakan orang benar. Jadi harus kita buat definisi orang benar ya. Jadi definisi orang benar adalah orang yang peduli. Nah ini dulu tingkatan pertama dulu ya. Nah, simak baik-baik ya. Jadi kata-kata yang saya ucapkan itu lahir dari ketika kita mengikuti firman Tuhan ini. Jadi kalau saya katakan definisi tentang orang benar itu adalah bukan definisi seperti dulu yang pernah kita dengarkan di pelajaran kita dulu. Kalau dulu kan pada umumnya definisi orang benar itu adalah orang yang dibenarkan gitu. Oke? Lalu orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Gitu loh. Jadi lebih ke arah dia itu mengimani tanpa berusaha bagaimana mengkondisikan orang benar itu gitu loh. Jadi manusia zaman kasih karunia, kalau zaman anugerah kalau zaman Taurat mereka itu berusaha membenarkan diri. Sementara orang kasih karunia yang hidup di zaman berikutnya
mereka itu menerima anugerah pembenaran. Oke, itu yang selalu dibanggakan. Namun tidak berusaha bagaimana sebetulnya maksudnya Tuhan. Apa kehendak Tuhan berikutnya? Apakah itu jadi kayak anugerah saja gitu? Seolah-olah pekerjaan sebelumnya itu seolah-olah jadi tidak berarti. Padahal saudara, Tuhan itu mengatakan, aku tidak meniadakan, tapi aku datang untuk menggenapinya. Ya, makanya saudara, ketika Tuhan datang dengan nama yang baru, yaitu nama Yesus pada waktu itu gitu ya, maka orang-orang Kristen ini ya sudah jadi terus mengandalkan anugerah itu. Jadi yang selalu diceritakan itu anugerah, berkat gitu. Hidup, damai gitu. Selalu seperti itu, saudara. Nah, sehingga apa akibatnya? Akibatnya adalah tidak lagi berusaha mengenal apa yang jadi kehendak Tuhan gitu. Makanya setiap kali terjadi sesuatu seperti peringatan, seperti peristiwa terjadi, yang ada adalah kalau dia tidak hanya begini, bertobatlah, ayo kembali baca Alkitab gitu. Coba selalu lihat sekarang berita-berita yang ada gitu. Makin hari kan memang kan makin menggenapi seperti yang ada di dalam kitab Wahyu gitu. Ya kan? Tetapi tidak pernah berubah. Selalu caranya itu seperti itu terus gitu. Makanya dikatakan tadi tidak akan ada orang. Karena apa? Karena manusia itu terlalu mengembangkan otaknya, pikirannya gitu loh. Makanya dikatakan tidak ada yang bisa dipanggil dia seperti Nuh. Itu kondisinya. Apa tujuan Tuhan mengatakan itu? Saya katakan kemarin, dia tidak underestimate kita. Dia sedang menyatakan, ini loh kebenarannya. Makanya kan pada waktu, kalau kita lihat perkembangannya berikutnya, ke Abraham gitu. Ketika sekali lagi Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, gitu kan? Itu tempat yang dekat dengan dia, dan memang ada di situ ponakan dia. Kayak gitu ceritanya kan, ponakannya ini kan punya banyak hamba-hamba juga, gitu loh. Ya mungkin pernah berkenalan lah dengan hamba-hambanya itu, gitu. Ya kan? Nah, jadi ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, kalau kita meneliti, kalau orang zaman sekarang meneliti, tentu Abraham itu lebih baik. Apalagi Tuhan puji lagi dia sebagai bapak orang beriman, katanya kayak gitu kan. Kapan dia menjadi bapak orang beriman? Pada saat diminta sesuatu yang sulit, dia tidak melakukan seperti ketika dia membela Sodom dan Gomora. Di situ bedanya, saudara. Kan pada waktu diminta anaknya, langsung kan dia ini melakukannya. Berarti dia sudah, boleh dikatakan tingkat kepatuhannya itu tinggi. Di situ ya permasalahannya ya, perbedaannya gitu. Nah, jadi Nuh itu dia hanya tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Dia tidak mendiskusikannya. Dia tidak mendiskusikan dengan istrinya, dengan anaknya. Dia dengan tegas, dengan otoritas. Dengarin kalian semua, kamu, istriku, dan anak-anakku
dan menantuku, dengar ya. Firman Tuhan berkata, kalau misalnya malam itu atau sore itu, kepadaku pada saat aku berdoa, firman Tuhan datang bahwa Dia akan menghancurkan bumi ini. Dari segala yang ada, Dia akan menenggelamkan. Tapi saya disuruh untuk membangun bahtera. Jadi sekarang dengarkan semua, kita harus bangun bahtera karena Tuhan sudah memilih kita untuk melangsungkan hidup di zaman yang baru. Semua manusia ini. Jadi semua manusia ini akan binasa. Bahkan segala binatang-binatang juga akan binasa. Jadi tidak ada nego-nego, saudara. Tidak ada. Makanya dikatakan sulit sekali menemukan orang seperti Nuh itu di zaman sekarang ini. Walaupun kita sudah banyak sekali mendengarkan firman. Jadi pernyataan itu bukan untuk orang di luar mereka pada waktu itu. Tetapi untuk mereka yang mengikuti Tuhan pada waktu ini. Iya. Jadi mereka sudah dengarkan firman Tuhan banyak sekali. Lalu dinyatakanlah firman itu. Makanya mungkin kamu heran katanya. Nah, jadi dari situ tentu ada maksud Tuhan. Ketika kita mengetahui keadaan seperti itu, tujuan Tuhan, tergugah nggak hati pendengarnya ini? Gitu loh. Kalau tergugah, apa tindakanmu? Ketika saudara mendengarkan hari ini, tergugahkah engkau? Iya kan? Ketika firman Tuhan datang, kita serius nggak percaya kalau itu memang terjadi? Tindakan apa yang akan kita lakukan? Makanya mereka bilang, oh iya ketika kami mendengarkan perintah itu, maka kami menyiapkan makanan dan minuman. Nah itu, baru kamu dengar kabar angin aja, tindakan apa yang kamu lakukan? Apa kira-kira tindakan yang Tuhan ingin mereka lakukan? Apakah dengan terburu-buru mereka beli makanan, persediaan? Itu masih kabar angin. Istilahnya kabar angin itu masih kabar permulaan. Itu masih sounding gitu loh. Dia butuh tingkatan seperti alarm. Bayangkan Nuh itu 120 tahun bangun bahtera. Lama sekali kan? Jadi dia tidak mempedulikan kapan mau terjadi. Orang ini begitu mendengarkan langsung ambil tindakan. Berarti apa saudara? Berarti mereka itu langsung bertindak sesuai dengan kepintaran mereka kan. Gitu loh. Untuk apa? Menyelamatkan nyawa kan. Itu kan. Apa kira-kira yang diinginkan oleh Tuhan? Yang diinginkan Tuhan itu adalah mengerti duduk di kakinya. Kalau kita misalnya mendengarkan perkataan itu, tidak ada orang dipanggil. Iya Tuhan. Lalu kita lihat diri kita saudara. Langsung kita merenungkan hidup kita. Iya ya Tuhan. Terus gimana Tuhan? Langsung kita ingat bagaimana Petrus gitu. Iya ya. Kayak gini lah dulu mungkin Petrus ya. Ketika ternyata dia gak bisa mengasihi Tuhan gitu. Iya kan? Tuhan. Iya ya Tuhan. Kami ini sudah mendengarkan firman-Mu pun. Iya. Cepat sekali kami ini ingin menyelamatkan nyawa kami ya Tuhan. Kan gitu kan? Mana bisa kami langsung mematuhi perintah-Mu. Padahal kami sudah tahu Engkau pelihara kami. Ketika kami mengalami kesusahan sedikit, kami langsung berdoa supaya Tuhan tolong kami. Kami tidak pernah merenungkan bagaimana
Coba lihat saudara. Itu yang Tuhan harapkan dari kita. Kita duduk di hadapan Dia, dengerin Dia. Bukan langsung gegabah ambil tindakan. Ketika orang mendengarkan, ketika mungkin seseorang dapat mimpi, oh Tuhan sudah mau datang, dekat. Bukannya dia berdiam diri. Dia berita di medsos. Dia mungkin khotbah di medsos. Dengar, dia berita kemana-mana. Tampil sebagai penginjil di jalan-jalan. Ya kan? Seolah-olah kalau dia melakukan itu akan menyelamatkan dia. Apakah itu yang Tuhan harapkan? 120 tahun loh. Lama kan? Berarti berapa generasi sudah berlalu juga pada waktu itu, saudara. Tidak ditemukan ada orang-orang lain. Tidak ada ceritanya. Lalu saudara-saudara Nuh yang lain itu ketika mendengarkan itu. Padahal dulu ketika kelahiran Nuh, saudara, kalau saudara lihat. Apa arti Nuh? Anak penghiburan. Iya, pada waktu dia lahir. Bapaknya itu bernubuat tentang Nuh. Kalau dia itu anak penghiburan. Sebagai penghiburan dari Tuhan bagi kita yang hidup dalam penderitaan di dunia ini. Kan itu arti nama Nuh itu. Harusnya kan mereka melihat kelahiran Nuh itu ajaib gitu. Tapi apakah mereka percaya kepada berita yang dibawa oleh Nuh? Adakah kita dengar di situ? Maka saudara-saudara Nuh yang lain membantu mereka membangun itu, menyediakan, mau menebang pohon. Gitu. Ada nggak? Nggak ada diceritakan di situ. Kalau ada, tentu itu dicatat, saudara. Iya, akan dicatat. Nggak ada. Nah, coba ketika firman Tuhan datang ke kita di sini. Tuhan sudah datang. Cek, saudara. Yang saudara cek itu apa? Apa yang telah berubah dalam hatimu? Masih engkau anggap biasa-biasa saja kah? Iya. Kita yang mendengarkan firman. Apakah engkau meragukannya? Apakah engkau mencoba mencari, oh jangan-jangan pendetaku ini salah? Atau engkau melihat dalam hatimu? Iya. Apakah engkau gentar? Atau apakah setelah sekian berlalu kita berjalan waktu, lalu kita melihat keadaan kita ini? Ya kan? Apakah dalam diri saudara, jangan-jangan bapak kami ini salah ini. Apakah kayak gitu? Karena gak terjadi apa-apa kok, malah makin ribet. Malah rasanya kalau melihat keadaan keluarga kami misalnya, seperti melewati yang kemarin, kok malah kayak terkutuk ya? Ya kan? Apakah ada seperti itu? Kalau misalnya datang pikiran seperti itu kepada saudara, apa yang saudara lakukan? Apakah engkau duduk di hadapan Tuhan? Apakah engkau merenungkan kata-kata Tuhan? Kira-kira keadaannya seperti itu, saudara. Dia minta, saudara. Ya kan? Apakah saudara berpikir, iya kok, ini yang saya dalam pikiran saya begini. Sudah, sebentar lagi juga, nanti suatu saat pun aku akan menghadapi ini juga kok. Ya. Enggak sekarang, ya puji Tuhan aja sekarang. Enggak sekarang, nanti pasti. Iya kan?
Asik. Sekarang ketika firman itu datang, apa respon kita, saudara? Iya. Itu yang penting, bukan menyelamatkan nyawa kita. Bukan. Disinilah saudara, disinilah dikatakan bagaimana firman Tuhan itu datang kepada mereka. Tidak akan ada orang yang mendengarkan panggilan ini. Iya. Disitulah saudara respon kita yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Apa responmu? Itu yang mau dia lihat. Gitu. Oke. Coba sekarang lanjut lagi ya. Sekarang lanjut. Siapa sekarang? Marvel. Minggu lalu Marvel bukan? Sini ya. Ayo, Bang Marvel sekarang. Nanti ke belakang lagi ya, ke belakangnya. Dalam catatan tentang kisah Nuh ini, apakah engkau semua melihat sebagian dari watak Tuhan? Ada batas untuk kesabaran Tuhan terhadap kerusakan, najisan, dan kekerasan manusia. Jika ia mencapai batas tersebut, ia tidak akan... Sebentar. Sampai di mana ini? Panjang sekali, sampai di sini aja dulu. Oke. lagi bersabar, dan sebaliknya ia akan memulai pengelolaan baru dan rencana barunya. Mulai melakukan apa yang harus ia lakukan, meningkatkan perbuatannya dan sisi lain dari watak-wataknya. Tindakannya ini bukan untuk menunjukkan bahwa ia tidak pernah boleh disinggung oleh manusia atau bahwa ia penuh dengan otoritas dan murka, dan bukan untuk menunjukkan bahwa ia dapat menghancurkan umat manusia. Perhatikan ya. Jadi ketika tingkat kerusakan itu sudah cukup parah, jadi ada namanya tingkat kesabarannya. Perhatikan. Oke. Tapi tindakan selanjutnya itu memusnahkan itu bukanlah untuk menunjukkan otoritasnya atau emosinya, bukan. Ingat saudara, Tuhan itu sadar sesadar-sadarnya dia Tuhan. Nah gitu loh saudara. Perhatikan baik-baik ya. Dia sadar sesadar-sadarnya dia Tuhan. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Sadarkah saudara benar-benar kalau Tuhan itu Tuhan? Artinya apa? Dia pemeliharamu. Dia mengatur segala hidup manusia. Dia menggembalakan, dia handle semua. Dia bisa memanajemen semuanya, mengatur semuanya. Oke? Percayakah engkau? Bisa nggak itu tersimpan dalam ingatanmu? Nah, gitu maksudnya. Maaf ya kalau saya ngomong kayak gini saudara. Ini sedang bicara sama kita juga, sama saya juga. Ketika mengatakan seperti itu. Jadi mari kita lihat kayak gini loh. Tuhan itu memakai entah siapapun sebetulnya. Ya puji Tuhan aja, orang istilahnya kebetulan aja orang ini yang dipakai mulutnya. Jadi orang ini harus benar-benar melupakan dirinya dulu. Jadi kayak dia ini kayak keluarkan dulu lah. Pokoknya udah kamu ikut dalam bagian orang ini yang sedang diajar oleh Tuhan ini. Jadi kebetulan saja gitu. Orang ini aku gitu. Kebetulan aja. Jadi mari kita dengarkan bagaimana Tuhan itu akan mencoba mengajari kita sampai sejauh mana tingkat pengertian kita.
Dia bawa kita. Dia sudah bawa kita, saudara, ke dalam satu kebebasan gitu. Dia sudah bawa kita, sudah ajari kita melalui guru kita. Kita itu kayak bersandiwara. Kan dunia ini kan panggung sandiwara. Ini panggung sandiwara yang sangat besar sekali gitu. Oke, kita itu kayak memerankan satu peran. Jadi pada saat ini saudara, bagaimana kita mengenali Tuhan yang berinkarnasi itu? Ya melalui ini, melalui saya bicara ini. Siapa yang mau ajar kita? Siapa? Mau kita pergi ke Cina? Mau kita? Nggak bisa, sulit sekali. Kalaupun kita bertemu dengan orang-orang itu, sulit sekali. Ada langkah-langkah yang harus kita lewati semua. Sulit sekali. Kalau kita berhubungan dengan mereka, mungkin kita dikeluarkan dari gereja kita. Sanggupkah kita? Iya kan? Sudah siapkah kita? Apakah Tuhan akan lakukan itu? Oh enggak. Dia sangat terukur. Sama ketika Tuhan melakukan lawatannya atas orang-orang di luar orang Kristen, mengunjungi mereka, mereka tetap sembahyang. Sama dengan nanti orang-orang Buddha juga demikian. Firman itu menerobos gitu. Karena sebetulnya kan agama sekarang kan cuma di KTP saja kebanyakan. Kan iya kan? Apakah orang benar-benar menjalankannya? Enggak. Apakah mereka benar-benar serius seperti yang diajarkan dalam kitab suci mereka? Tidak. Hanya sedikit saja jumlah orang yang benar-benar dengan tulus mengikuti Tuhan. Sesuai dengan yang diajarkan kepada mereka. Iya. Sekarang ini ketika terjadi kemarin yang saya bilang itu, saudara, wah terjadi pemisahan, saudara kan. Itu baru saya lihat lagi tadi di Facebook gitu. Sudah benar-benar gitu kan. Tindakan yang diambil oleh presiden. Itu bisa yang kemarin tadinya itu mendukung dia. Wah bisa berbelok juga saudara. Bisa menuduh yang lain. Padahal saudara, itu kasusnya jelas sekali saudara. Lagian dia juga orang Kristen. Semua yang dibebaskan itu kan orang Kristen. Yang dapat abolisi sama amnesti itu saudara. Itu orang Kristen, Katolik dia. Benar-benar korban politik. Tahu pesan dia apa sama si ini? Kan itu kan yang mendukung dia itu tahu siapa? Yang tadi yang garis-garis keras dibilang. Iya. Anies yang dukung dia, dijemput. Dia dapat pesan rahasia dari si Tom itu saudara. Apa dia? Dan si Anies itu nggak pakai Allah dia. Dia mengikuti kata-kata dia. Apa dibilang? Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang misterius katanya. Itu diulangi dia. Kata-katanya si Tom itu diulangi oleh si Anies ketika dia ini. Bayangin. Berarti dia mengucapkan firman loh. Dia nggak mengucapkan Allah gitu, enggak. Yang mendukung dia semua pakai jilbab ibu-ibu itu saudara. Iya. Tapi saudara, orang-orang yang pendukung mati-matian presiden yang kemarin tetap mendukung itu. Iya loh, gak bisa loh melihat loh bagaimana Tuhan melakukan sesuatu. Gak bisa loh melihat pekerjaan Tuhan loh. Iya. Karena apa? Karena dia selalu mengikuti yang di hatinya. Gak belajar begini. Bukankah hati manusia di tangan Tuhan? Bukankah Tuhan yang handle semuanya? Betul nggak saudara? Seperti itulah manusia saudara. Gak mau berdiam. Gak mau coba begini. Jangan-jangan aku salah ini, pengertianku salah ini.
Kan harusnya kan aku nggak bisa. Apalagi kalau misalnya dia seorang pendoa kayak gitu dulunya gitu. Kan pendoa mana bisa memihak dia? Nggak bisa loh. Nggak bisa karena misalnya, karena Kristen karena pendetanya, tapi pendeta salah. Tapi karena pendetanya, dia bela tuh. Mana bisa kayak gitu? Kebenaran. Kebenaran yang kita junjung tinggi. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi walaupun misalnya, siapapun yang bicara ini, entah siapapun suatu saat yang bicara kayak saya ini bicara, saudara harus lihat itu. Atau entah pun itu saudara nggak boleh menganggap dirimu lebih daripada orang lain. Tidak boleh sama sekali. Makanya saya selalu membayangkan diri saya ada di pihak saudara ini yang mendengarkan ini. Iya. Tapi disitulah saya melihat bagaimana Tuhan itu ngajar kita. Jadi tindakannya itu bukan untuk, perhatikan ya, bukan untuk menunjukkan bahwa ia tidak pernah boleh disinggung oleh manusia. Atau bahwa ia penuh dengan otoritas dan murka. Bukan. Ketika dia mengatakan dia akan menghukum Sodom dan Gomora, dia bukan manusia loh yang bisa salah dalam menilai. Enggak, dia Tuhan. Apapun tindakannya itu, dia Tuhan, dia bukan manusia pokoknya. Kita ini manusia sudah rusak. Kita nggak bisa lihat semuanya. Kita nggak bisa lihat permulaan. Dia tahu semuanya. Iya, dia tahu. Makanya saudara, ketika perempuan yang pendara itu menarik kuasa Tuhan dari dirinya, dia tahu. Apapun yang bergerak di alam semesta ini, dia tahu semua. Itulah Tuhan. Gimana lagi mau bilang? Lalu kita coba berpikir, Tuhan itu nggak tahu. Dia tahu. Dia tahu segala sesuatu. Jadi bukan karena dia nggak dapat disinggung, bukan. Bukan untuk menunjukkan bahwa ia dapat menghancurkan umat manusia. Dia terus melakukan pekerjaannya. Iya, jadi kita mesti bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak stres. Dia selalu baru dia. Dia selalu fresh dia. Makanya dia ajak kita. Jadi begitu dia lihat kita itu kayak tertekan, terintimidasi dalam hidup kita. Hei, ayo. Ayo, aku Tuhan yang selalu baru. Rasakan saudara, Tuhan itu setiap hari bergerak dalam dirimu. Iya. Sampai akhirnya engkau menemukan tempat rahasia Tuhan itu di mana sih sebetulnya? Gitu loh. Gimana mau bilang? Temukanlah ketika engkau duduk menenangkan dirimu di hadapan Tuhan. Temukanlah Tuhan itu. Temukanlah bagaimana segala sesuatu harus tunduk di bawah pengaturan Tuhan. Temukan itu. Temukannya di dalam dirimu. Ketika engkau menenangkan dirimu di hadapan Tuhan. Iya, di dalam ketenanganmu itulah engkau menemukan Tuhan itu. Di dalam kejujuranmu lah, di dalam ketulusanmu lah, di dalam imanmu yang sederhana lah, engkau menemukan Tuhan itu. Iya. Kalau dipikir-pikir saudara. Cobalah. Mau sampai kapan lah saudara. Kita ini akan mengalami kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Mau sampai kapan? Kalau nggak ada orang yang dihancurkan ini, kalau nggak ada orang yang dipilihnya keluar kayak orang bodoh ini dipikirnya, iyalah, iya kan? Kalau bukan karena Tuhan, saudara, iya. Kalau bukan karena Tuhan yang menampakkan diri, yang terus melakukan pekerjaannya di antara kita, sudah lama perkumpulan ini tidak ada. Iya. Tapi karena Tuhan menampakkan diri di antara kita. Iya. Semata-mata karena Tuhan. Lihatlah bagaimana semakin hari semakin gamblang dia. Iya loh saudara. Ini pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang saudara, kadang-kadang saya kayak rasa gak sadar gitu. Iya. Kadang-kadang rasanya, sudah Tuhan, sulit memang aku percaya. Tapi mana bisa aku pungkiri semua jalan-jalan. Iya. Bisakah? Bisakah ku pungkiri semua apa yang sudah kau lakukan selama hidupku? Selama hidup kami ini, bisakah? Semua kami yang ada di sini Tuhan. Bisakah? Terus Engkau menolong kami. Terus Engkau menunjukkan dirimu. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan kami. Ketika kami rasanya bersedih, Engkau hibur kami. Lihatlah saudara. Itulah pekerjaan Tuhan saudara. Gak peduli saudara. Serusak apa manusia. Jadi ketika dia merencanakan pengerusakan itu, bukan karena dia emosi, bukan. Iya. Dia mengakhiri penderitaan. Dia mengakhiri kekerasan. Iya. Mungkin saudara ketika tindakan kemarin saudara. Tindakan PPATK itu saudara. Mungkin orang banyak menjerit saudara. Iya. Tapi memang saudara. Di balik layar saudara. Waduh. Memang mengerikan saudara. Bayangkan yang harusnya saudara bansos itu saudara. Tahu nggak saudara? Jadi mereka itu buat rekening-rekening palsu saudara. Bayangin. Atas nama siapa yang ada di situ. Makanya kemarin kan jebol data kita kan. Iya, itu diambil untuk rekening judul saudara. Memang akhirnya kena repot memang. Dan memang saudara Tuhan sedang menunjukkan sekarang betapa kacaunya semua. Iya. Ketika kita mendengarkan itu, kita mau lari kah? Mau lari kemana kita? Kemana lagi? Lihat peristiwa yang kemarin. Di kita belum ada dikejar-kejar loh. Kita aman aja loh. Tahu di kampung. Dikejar. Datang sekerombolan orang. Dikejar. Dipaksa harus disuntik. Bayangin. Hanya orang-orang yang gila yang bisa selamat. Iya kok. Kalau saya ingat mama saya. Tembak aja saya katanya. Untung tante kami yang gila itu saudara. Digusur semua mereka. Iya. Di kita kan enggak. Jadi kita mau lari ke mana? Mau lari kita ke kampung. Di kampung lebih parah. Mau kemana lari? Tempat persembunyian kita hanya Tuhan. Iya, datang aja sama dia. Dengan perintah itu, apakah ketika kita datang sama dia, lalu, oh kamu sudah menerima tanda, kamu sudah mati. Apakah kayak gitu? Apakah kayak gitu orang yang datang sama Tuhan? Kalau orang benar-benar datang sama Tuhan, apakah ditolak sama Tuhan? Tuhan melihat hati kok.
Wah, kalau saya ingat ibu mertua saya yang lolos dari kakinya diamputasi itu. Hebat. Iya. Saya pun pikir dulu, Tuhan, udahlah, terserahlah. Iya kan? Adik kami yang sampai lumpuh itu, saudara. Ya. Tapi lihat, akhirnya bisa menikah. Iya kan? Bisa kalau lihat ibu kami, saudara. Bagaimana dia sendirian. Bagaimana bisa benar-benar Tuhan yang disembahnya itu menghibur dia. Iya kan? Bagaimana kehadiran Tuhan itu nggak bisa kita ungkapkan, nggak bisa kita gambarkan itu. Iya. Sekarang inilah baru Tuhan menjelaskan tentang dirinya lebih banyak lagi kepada kita. Lihatlah, saudara, di luar sana semakin tergoncang semua. Iya. Lihatlah, di depan mata kita terjadi, saudara. Dia terus melakukan pekerjaannya. Apakah kita mau tahu? Apakah kita peduli dengan apa kehendak Tuhan? Peduli gak kita? Kita berikan gak perhatian kita? Bisakah kita sedikit menghibur dia dengan kata-kata Tuhan? Bisakah aku terlibat dalam pekerjaan ini, Tuhan? Memang aku tidak layak, Tuhan. Tapi bisakah Tuhan? Seandainya aku bisa, ya Tuhan. Apa yang diminta Tuhan? Cobalah disiplinkan dirimu tiap pagi. Belajarlah dirimu. Buatlah dirimu senantiasa lapar dan haus akan aku. Lalu aku akan lihat nanti apakah engkau layak untuk pekerjaan ini. Iya, saudara. Tuhan gak minta banyak dari kita. Iya. Dia gak minta kita menyerahkan nyawa kita. Enggak. Cukup engkau mengucap syukur senantiasa. Cukup engkau katakan, Tuhan, terima kasih untuk hidup yang kau anugerahkan hari ini, Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Iya. Terima kasih Tuhan. Gitu. Rasanya berat Tuhan untuk mengucapkan kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Berat Tuhan ngomongnya. Tapi Tuhan, memang itu kebenaran Tuhan. Aku baik, aku sehat, aku semangat, aku hidup, aku punya tujuan. Aku sedang ada dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau akan ajari aku Tuhan. Dan suatu saat, kalau boleh, aku boleh menyenangkan Tuhan. Aku boleh memuaskan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oke, sekarang lanjut. Sekarang Bang Yabes ya. Coba Bang Yabes dari sini ya. Nanti lanjut ke belakang ya. Oke. Oh, udah matiin itunya? Yang lain dulu ya, lagi hidupin handphone ya. Hanya saja wataknya dan esensinya yang kudus tidak dapat lagi membiarkan atau tidak lagi memiliki kesabaran terhadap umat manusia Yang yang tunggu sampai sebentar ya.
Bentar ya, sampai sini aja. Yang semacam ini tindakan Ya. Untuk hidup di hadapannya, untuk hidup di bawah kekuasaannya. Artinya ketika seluruh umat manusia menentang dia, ketika tidak ada seorang pun yang dapat ia selamatkan di seluruh bumi, ia tidak akan lagi bersabar terhadap umat manusia semacam itu. Dan tanpa ragu akan melaksanakan rencananya untuk menghancurkan umat manusia yang semacam ini. Tindakan Tuhan yang seperti ini ditentukan oleh wataknya. Ini adalah konsekuensi yang perlu dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh semua makhluk ciptaan di bawah kekuasaan Tuhan. lihat saudara, perhatikan saudara ya. Jadi sebetulnya karena watak Tuhan yang seperti itulah, jadi ketika tak ada seorang pun lagi. Oke? Tapi ingat, dia sudah mempersiapkan satu orang ini, sudah ada satu orang ini. Oke? Nah, tapi setelah selesai kejadian itu, lihatlah. Lalu kan Nuh itu kan mempersembahkan korban dia kan. Nah, setelah itu lihat, ketika bau harum itu mencapai, dikatakan, kita nggak tahu kok bisa ceritanya kayak gitu. Jadi Tuhan itu mencium bau harum katanya. Nah, sementara di bumi pada waktu itu kan, wah itu kan mayat sudah berkelimpangan semua sampai ini ya, ada bau busuk gitu. Jadi ketika Nuh mempersembahkan korban itu ada bau harum. Nah, lihat, disitulah hati Tuhan senang. Perhatikan ya Tuhan itu ya. Jadi di satu sisi kita boleh membayangkan dia sebagai satu pribadi, oke? Tapi di sisi lain coba bayangkan sekarang, tadi saudara, wah bencana sangat luar biasa, oke? Tapi ingat, kita nggak boleh membayangkan, perhatikan ya baik-baik ya. Jadi Tuhan itu bisa melakukan apa saja, oke? Makanya dia mengatakan begini. Jadi ketika Maria dan Marta itu kehilangan Lazarus, kan mereka sedih sekali. Sampai-sampai membuat Tuhan itu ketika mendengar, aduh. Jadi kayak sama seperti tadi itu saudara. Wataknya itu kayak mau tidak mau dia harus melakukan sesuatu. Sama seperti yang ini, ketika tidak ada seorang pun lagi yang peduli tentang Tuhan, oke? Disitulah dia wataknya itu. Jadi wataknya itu yang tersinggung. Gitu. Lihat ya. Mau tidak mau harus melakukannya. Tapi setelah terjadi peristiwa itu, lihat ketika Nuh mempersembahkan korban itu, baunya itu naik ke atas. Oke? Bau harumnya itu. Nah, Tuhan itu di sana kayak senang dia. Disitulah dia berjanji tidak akan menghancurkan bumi lagi, sekalipun yang diperbuatnya itu jahat, bahkan lebih parah dari itu. Berarti apa saudara? Berarti dari diri Tuhan itu akan keluar kehidupan yang lebih kuat, kesabaran yang lebih kuat. Kan itu baru 1000 tahun saudara. Berapa tahun kemudian? Kira-kira 2000-3000 tahun kemudian. Sampai kepada zamannya Yesus. Iya kan? Sampai dipersembahkan korban itu. Yaitu dirinya sendiri. Yang kita tahu adalah dirinya sendiri. Bayangin tuh. Tuhan kasih gambaran di zamannya Abraham. Abraham punya anak, dikasih anak sama Tuhan. Ishak itu bukan anak Abraham sebetulnya. Iya. Makanya diminta. Ingat ya, ini bukan punyamu sebetulnya. Ingat kan kamu kan secara manusia kan kamu gak bisa punya anak lagi kan? Lihat istrimu.
Abraham mengerti. Jadi ketika diminta, diberikan dia. Tapi dia terus ngikutin kan? Bawa terus dia tunggu. Dan itu sampai kepada Yesus. Lihat bagaimana Yesus. Bapak kalau boleh lalukanlah cawan ini. Harus ini kah? Ini kah? Iya Tuhan, tapi aku sudah mengatakan. Perbuatlah yang kau kehendaki Tuhan. Jangan kehendakku Tuhan. Ingat Yohanes pasal 17 itu. Permuliakanlah anakmu. Telah tiba waktunya. Permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara. Kalau saudara bayangkan hubungan antara Yesus dengan Bapaknya itu saudara. Saudara akan kagum sekali. Kagum sekali. Iya. Kira-kira seperti itulah gambaran Nuh saudara. Dia gak peduli. Dia benar-benar tutup semua pikirannya ini. Emosinya dia tutup semua. Ketika firman itu datang. Dia gak dengarkan apa kata orang. Dia hanya fokus kepada perintah Tuhan. Iya saudara. Puji Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan ini setiap hari. Puji Tuhan. Jadi tindakan Tuhan yang seperti ini ditentukan oleh wataknya. Ini adalah konsekuensi yang perlu dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh semua makhluk ciptaan di bawah kekuasaan Tuhan. Bisakah kita lihat ini saudara? Iya. Iya. Semua kena imbasnya. Tapi ketahuilah, dia tahu apa yang dia mau lakukan. Iya. Apakah engkau percaya Tuhan bisa mengubahkan keadaan ini? Ketika dikatakan Tuhan akan menghancurkan bumi ini. Ada dengar yang terbaru saudara. Jadi orang-orang Jepang itu saudara, pemerintahan Jepang itu sedang mencari orang-orang pintar, anak-anak muda dari seluruh dunia yang pintar AI gitu. Tahu saudara? Saya nggak tahu sih itu ya, baru dengarin tadi ya. Karena menurut penelitian mereka, kira-kira berapa tahun lagi asteroid akan datang menghantam bumi. Jadi dicari orang-orang pintar ini, anak-anak muda ini, bagaimana supaya mereka itu bisa mengubah derajatnya supaya terjadi penyimpangan gitu. Iya, mereka rela bayar. Karena kalau sudah dihantam bumi ini, terjadilah seperti yang ada di Alkitab. Itu pikiran mereka. Tapi itu serius loh saudara. Sehingga dia bilang, apalah Indonesia ini katanya. Ini pendeta yang ngomong ini. Yuk pendeta yang terkenal gitu. Indonesia masih ngurus ijazah palsu aja. Orang sudah mengurus yang itu. Dia pikir itu lebih benar. Yang mana lebih benar? Iya kan? Menurutnya nggak perlu karena apa? Ya si pemilik itu pujaan dia gitu loh. Iya. Emang bisa. Emang kalau bisa, emang hebat sekali bisa dialihkan gitu. Emang dia lebih hebat dari Tuhan? Emang manusia ini bisa melawan Tuhan? Emang bisa? Apa yang diharapkan Tuhan?
Dia sedang mengadili. Jadi kalau junjunganmu lagi diadili, nah kira-kira gitu. Kalau saya mau ngomong sama dia, kalau junjunganmu lagi diadili, udah izinkan Tuhan, biarkan Tuhan. Jangan sembah manusia. Kan selama ini kan nggak sadar kan nyembah manusia kan, nggak sadar loh. Terus saja benar dia, sudah dilanggar pun hukum semua benar menurut dia. Sudah bohong aja semua. Yang ini bohong, yang itu bohong, yang ini bohong, itu bohong. Oh cuma simpel aja kok, kalau memang punya ijazah asli tunjukkanlah. Pakai reuni lah, pakai itulah. Enggak, saya sedang tidak, enggak, Tuhan sedang menyatakan kebenaran. Iya. Jadi saya kalau ketemu, saya kadang-kadang hati-hati kalau ketemu orang. Jadi kadang yang saya pikir, wah ini bisa kawan. Tapi dalam hal itu terjadi apa ya? Benar-benar kayak kawan sama lawan loh. Buh. Tapi kadang pikir juga, apa enggak singgah ya di ini mereka? Kok bisa terjadi perbedaan kayak gini ya? Iya. Padahal saudara, kalau kita benar saudara, kalau kita benar-benar lapar dan haus akan kebenaran, maka orang yang tidak melakukan kebenaran, watak Tuhan itu di sini langsung lo melawan. Iya. Makanya kita diminta punya hati nurani, takut akan Tuhan, mencari kebenaran, mengizinkan diri kita dihajar. Jangan memuji-muji manusia. Jangan mengatakan, oh dia baik kok. Mana ada yang baik? Tuhan Yesus saja bilang ketika dia bilang baik. Enggak, saya enggak baik. Tuhan yang baik. Kalau Tuhan katakan, manusia sudah rusak. Lalu kita menganggap, oh yang lain itu enggak rusak. Ah rusak sih, tapi sudah sedikit lah. Dia kenapa bisa kayak gitu? Iya. Iya, saudara, Tuhan yang tadinya kita pikir mungkin dia itu kayak dari ininya mungkin dia itu enggak benar lah karena agama seberang lah, garis keras, karena pernah berhubungan dengan orang-orang keras gitu. Apa Tuhan enggak bisa mengubahkan hati orang? Enggak ada yang benar, hanya Tuhan yang benar. Iya. Dengan ini pun saudara, kita tidak membenarkan satu kelompok tertentu pun. Hanya Tuhan yang benar. Tuhan mengubahkan semua keadaan ini saudara. Iya. Itulah yang harus ada di hati saudara. Ketika Tuhan menghancurkan bumi ini saudara, dia Tuhan yang bisa mengubahkan itu. Dan dia menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Iya, mesti berani kita memandang masa depan ini. Kadang-kadang kalau sudah cerita, ingat istri saya, ingat mertua saya yang sudah meninggal gitu kan. Gak sempat mau beli apa? Mau beli apa tadi? Kaos dalamnya gitu kan. Mana mau beli? Oh sempat. Iyalah sudahlah kaos dalam yang terbaik dari sorga lah gitu. Iya enggak? Ngapain? Berapa sih yang bisa kita beli gitu kan? Kadang-kadang kalau teringat gitu kan, saya ketawa aja sudah. Saya lebih percaya lebih baik itu daripada yang sebelumnya. Iya. Ketika anak perempuannya ini bisa melepaskan bapaknya, justru lebih senang bapaknya itu. Jadi bahagia dia.
Iyalah. Disitulah saudara, orang yang di sorga itu memandang Tuhan. Kalaupun ada kenangan terhadap yang di bumi, ketika orang yang di bumi ini memandang kepada Tuhan, dan dia pun memandang kepada Tuhan, sama seperti kalau dulu saudara, kalau kamu rindu, pandang aja bulan, katanya kan gitu kan. Dulu kan nggak ada handphone, dulu pandang bulan aja. Aku pun lagi pandang bulan di sini katanya. Ya kan? Yang seorang di Medan, yang seorang di mana gitu kan? Di Papua gitu misalnya gitu. Kalau kamu rindu, pandang aja bulan. Pandanglah bulan itu. Nggak seperti sekarang bisa video call saudara. Sampai malam-malam, anak-anak masa video call sampai malam. Gitu. Saya ultimatum langsung. Yang ada di sini, yang pacaran sampai malam-malam video call ya. Saya sudah ultimatum si Brian. Jangan sampai saya lihat, jangan sampai saya hancurkan handphonenya. Anak-anak video call, pacaran sampai malam video call lagi. Setan banyak malam-malam. Sama dengan sekarang kan. Kita hanya memandang kepada Tuhan. Iyalah. Tuhan itu atas dunia orang mati dan dunia orang hidup loh. Atas sorga dan bumi. Haleluya. Mesti berani percaya kayak gitu. Makanya Yesus berani mengatakan, Abraham bersuka cita melihat hariku. Kalau Yesus mengatakan itu, saya bilang aja, Bapakku bersuka cita melihat hariku. Iyalah. Dia akan bilang, gak sia-sia. Aku dulu memberikan hidupku samamu Tuhan. Ini ya Tuhan yang kulihat terang itu ya Tuhan. Ternyata anakku lihat ya Tuhan. Itulah. Kalau saya ceritakan tentang dia, tentang masa lalu dia, apakah saya menyalahkan dia lagi? Tidak. Enggak. Kalau saya mengampuni bapak saya, makanya Bapakku yang di sorga pun akan mengampuni bapak saya. Ketika saya lepaskan dia, dia pun terlepas di sorga. Iyalah. Kayak gitu saudara. Bagaimana Tuhan mengerjakan alam semesta ini. Ya kira saudara. Kalau saudara mendengarkan semua perkataan dari tadi itu saudara. Bagaimana perasaan saudara? Bukankah engkau makin semangat menjalani hari-harimu? Bukankah fokusmu sekarang harus tertuju kepada Tuhan setiap hari? Bukan kepada keadaan yang sedang terjadi. Apapun yang sedang kau lihat, mau bencana apapun yang sedang kau dengarkan, katakan kepada mereka yang takut, ayo datang kepada Tuhan. Tuhan akan menenangkan engkau semua. Ayo. Selalulah ceritakan tentang kedaulatan Tuhan kemanapun engkau pergi. Iya. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur untuk persekutuan ini. Kasih buat perkataan-perkataanmu hari ini. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami beristirahat dalam hadirat Tuhan supaya kami bisa bangun dengan tubuh yang segar. Haleluya, sama-sama katakan amin. Waktu dulu ya.